Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Semoga kalian semua sehat ya. Pada pertemuan ini saya akan mendiskusikan tentang analisis BCG Matrix. Analisis BCG Matrix ini sangat penting pada era-era akhir ini karena dengan analisis BCG Matrix ini seorang manajer atau konsultan dapat mengetahui posisi produk atau posisi perusahaan yang ada di pasar bisnis yang mereka terjuni. Rekan-rekan semua, untuk memperoleh informasi apa itu BCG, sebaiknya saya akan menjelaskan tentang sejarah BCG ya, tentang sejarah BCG, di mana BCG ini diperkenalkan oleh Bruce Henderson pada tahun 1970-an, di mana Bruce Henderson ini seorang konsultan manajemen global. Dia mempunyai perusahaan yang disebut Boston Consulting Group. Karena dia yang memperkenalkan tentang BCG ini, maka analisis matriks yang dia kembangkan disebut analisis BCG matriks. Ini adalah sejarah daripada BCG ya, BCG matriks ini. Kemudian selanjutnya akan saya perkenalkan bagian dari BCG matriks. Jadi BCG matriks ini merupakan matriks dua dimensi yang dibatasi oleh garis vertikal ya, garis vertikal yang berwarna biru ini yang dimaksud, yang diberi nama market growth rate atau tingkat pertumbuhan pasar atau disingkat TPP ya. Kemudian yang garis horizontal ini adalah disebut dengan relative market share atau pangsa pasar relatif, disingkat PPR. Nah, singkatan-singkatan ini nanti seterusnya akan kita gunakan di dalam diskusi ini. Kemudian rekan-rekan semuanya, BCG matriks ini terdiri dari 4 kuadran ya. 4 kuadran itu ada 2 baris ya, baris pertama, baris kedua, dan 2 kolom, kolom pertama dan kolom kedua. Mereka membagi menjadi 4 bagian. Tiap bagian ini disebut dengan kuadran ya. Kuadran, anggap saja ini kuadran yang bernama star atau bintang. Kemudian ada juga bagian yang di atas ini, yang bagian kanan ini disebut question mark atau tanda tanya. Kemudian bagian yang di bawahnya bintang itu disebut cash cow atau sapi perah ya. Kemudian yang bagian keempat di bawahnya tanda tanya, di sampingnya cash cow disebutnya dog atau anjing ya. Kemudian kita melihat penilaiannya. Dari penilaian relatif market share itu dari sebelah kanan, itu yang paling kanan itu 0,01,
kemudian sampai ke ujung sebelah kiri ya, itu nilai tertinggi adalah 1, nilai tertinggi 1. Di sini secara singkat, secara umum disebut yang sebelah kanan adalah low, yang sebelah di atas tengah ke kanan ke kiri ini disebut high. Begitu pula yang vertikal ya, market growth rate atau TPP. Ini yang di bawah disebut low, yang di atas disebut high, Jadi 50% ke atas itu termasuk high, 50% ke bawah itu disebut low, Itulah gambaran dari bagian-bagian BCG matrix. Baik, rekan-rekan semua, saya akan coba menjelaskan tiap bagian. Mengapa di bagian yang di bawah yang disebut dengan cash cow ini adalah karena dia satu market growth rate atau tingkat pertumbuhan pasarnya itu rendah. Sementara pangsa pasar relatifnya tinggi ya, pangsa pasar relatifnya tinggi. Jadi pada posisi ini, sebuah perusahaan yang ada pada posisi ini perusahaan ini sudah kaya raya ya. Dia mempunyai pendapatan yang tinggi, tetapi pertumbuhannya rendah. Pada perusahaan pada posisi ini, maka keuangan yang dimilikinya dapat dikembangkan untuk bagian yang question mark ini ya. Question mark bisa juga untuk mendukung yang bagian star, Jadi posisi perusahaan seperti ini adalah perusahaan yang sudah tinggal menikmati daripada hasil kerjanya ya. Tetapi di sini market growth-nya rendah ya, market growth-nya. Kemudian berikutnya saya coba menjelaskan tentang star ya, bagian star ini. Bagian star ini tingkat pertumbuhan pasarnya itu tinggi ya. Tingkat pertumbuhan pasar tinggi, kemudian pangsa pasar relatifnya juga tinggi ya. Di sini di kotak ini di sini terlihat tinggi-tinggi, sehingga pada posisi ini perjuangan ini tentunya akan banyak saingan ya. Perusahaan yang ada di posisi ini banyak saingan, sehingga dia perlu melakukan promosi yang kuat ya, baik bentuknya apapun, untuk memperjuangkan daripada posisi star. Kemudian hal ini perlu dukungan keuangan daripada cash cow ya. Dia membutuhkan banyak modal untuk menegakkan keinginan perusahaan ini untuk bertahan sebagai star ini. Kemudian berikutnya saya ingin menjelaskan tentang question mark. Question mark ini adalah sebuah posisi perusahaan yang ada di posisi ini, dia mempunyai tingkat pertumbuhan pasarnya tinggi, namun pangsa pasar relatifnya rendah. Artinya apa? Pembelinya banyak, tetapi kurang didukung dengan kondisi keuangan atau kondisi yang ada di internal perusahaan. Sehingga perusahaan yang seperti ini perlu disupport juga dari perusahaan yang cash cow ini.
yang Cashco ini. Sehingga dia bisa menjadi star. Dari perusahaan yang question mark ini, bila didukung oleh Cashco, maka akan dapat menjadi perusahaan star. Selanjutnya yang bagian terakhir yaitu bagian DOC. Di bagian DOC ini perusahaan yang ada di posisi ini adalah perusahaan yang sudah idle. Dia tingkat pertumbuhan pasarnya rendah, pangsa pasar relatifnya rendah, sehingga perusahaan seperti ini tidak perlu ada investasi, malah justru divestasi. Jadi artinya yang ada kegiatan investasinya bisa juga malah diberhentikan. Jadi bila pemilik perusahaan pada posisi DOC ini sebaiknya dilikuidasi atau dipindahkan, digabungkan ke perusahaan yang lainnya supaya tidak menjadi beban ya, supaya tidak menjadi beban. Rekan-rekan semua, mari kita lihat cara mengukur market growth rate atau tingkat pertumbuhan pasar atau TPP ya. Di sini untuk mencari TPP ini bisa menggunakan rumus TPP sama dengan VPN dikurangi VPN min 1 kali 100%. Di mana TPP ini adalah tingkat pertumbuhan pasar, VPN adalah volume penjualan pada tahun terakhir, sementara VPN minus 1 itu merupakan volume penjualan tahun sebelumnya kali 100%. Jadi rumus yang sederhana ini bisa untuk menghitung TPP atau tingkat pertumbuhan pasar. Kemudian kita coba melihat cara mengukur relatif market share atau pangsa pasar relatif atau singkatnya PPR. Jadi PPR ini dapat dihitung dengan rumus PPR sama dengan VPN 1 dibagi VPN 2 ya. VPN 2 ya. Kemudian di mana PPR adalah pangsa pasar relatif, VPN 1 volume penjualan pada tahun terakhir perusahaan yang dibagi oleh VPPN 2. VPPN 2 itu volume penjualan total pesaing ya. Jadi rumus yang sederhana ini bisa untuk mengukur pangsa pasar relatif. Selanjutnya saya akan memberikan contoh yaitu pada tabel 1 merupakan data penjualan perusahaan PT Indah Jaya untuk merek dagang Oto A. Nah, di sini ada 4 kolom, 1, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Kolom pertama itu adalah nomor urut, kolom kedua adalah nama bulan, di mana nama bulan itu mulai Januari sampai Desember. Kemudian yang kolom ketiga adalah penjualan kendaraan pada tahun 2020, sementara kolom keempat adalah jumlah penjualan pada tahun 2021. Jadi mulai Januari sampai Desember dihitung penjualan tahun 2020 itu totalnya 3,9 triliun,
Kemudian pada tahun 2021 totalnya 4,99 triliun ya. Ini kita sudah mendapat satu paket data tentang penjualan kendaraan 2020-2021. Kemudian kita menghitung TPP. Nah, tadi sudah diberitahu rumusnya ya. TPP yang pertama, TPP itu penjualan tahun 2021 dikurangi penjualan tahun 2020 dibagi penjualan 2020 kali 100%. Hasilnya adalah 27,9% dibulatkan menjadi 28%. Sehingga tingkat penjualan di perusahaan PT Indah Jaya itu adalah 28%. Jadi itu cara menghitung TPP ya. TPP sudah tahu sekarang ya. Kemudian data dari ketiga pesaing perusahaan Indah Jaya. Jadi di sini ada 3 perusahaan yang dianggap menjadi pesaing PT Indah Jaya, yaitu PT Jaya Indah, PT Asia Jaya, PT Indonesia Jaya. Jadi merek dagang yang dikeluarkan mereka adalah Oto B, Oto C, dan Oto D. Sehingga diperoleh catatan harganya adalah 2,7 ya kan, 27 kemudian triliun sampai 13,5 triliun totalnya. Jadi kita melihat selanjutnya adalah bagaimana menghitung PPR 2021 perusahaan A. Jadi PPR-nya itu sesuai dengan rumus volume penjualan Oto A tahun 2021 dibagi volume penjualan pesaing tahun 2021. Jadi totalnya tadi sudah diketahui 4,99 dibagi 13,535 ya. Sehingga PPR yang dihasilkan adalah 0,368, di mana 0,368 itu lebih kecil dari 1. Jadi apa maksudnya lebih kecil dari 1? Jadi dia persaingannya itu masih kalah dengan pesaing-pesaingnya. Jadi perusahaan PT Indah Jaya tadi masih di dalam posisi yang kurang menguntungkan. Coba kita lihat kalau diimplementasi pada BCG Matrix. Kita melihat bahwa market growth rate-nya itu adalah 28%. Kita tarik, kita hitung, dianggap ini adalah 28%. Kita tarik ke sini, sementara relatif market share-nya tadi adalah 0,368. Nah, ini di sini 1, 01, 05. Nah, ini 0,3 kita anggap ya. Dari kedua garis ini kita tarik ya, sehingga bertemu di satu titik. Inilah posisi daripada perusahaan PT Indah Jaya, yaitu pada bidang BCG Matrix tanda tanya, ya kan, masih tanda tanya. Apa maksudnya tanda tanya? Yaitu relatif market share-nya rendah, kemudian market growth-nya di sini
termasuknya jadi rendah juga gitu loh. Walaupun ini di sini tinggi ya, di sini tinggi, begitu bertemu di ini lokasinya ada di bidang tanda tanya atau question mark. Di sini tinggi, ketemu ada di posisi bidang tanda tanya. Jadi apa yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, yaitu perusahaan ini harus berusaha untuk meningkatkan produknya atau pendapatannya, yaitu dari sisi market growth-nya sudah memenuhi, tetapi dari sisi relatif market share-nya masih perlu ditingkatkan. Jadi apa yang dilakukan yaitu minta tolong bantuan dari induk perusahaan yang sudah posisinya di Cashco ya, di Cashco, atau dari rekan seperjuangannya itu untuk menolong dari sisi entah strategi atau apa, membantu daripada perusahaan yang ada di tanda tanya ini. Sehingga perusahaan ini bisa naik ke star ya, bisa naik ke star. Begitu rekan-rekan semua, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar.